di Sangihe gitu ya. Gunung itu suatu saat meletus, ya habis kita. Itu sekali trip bisa mendapatkan nilai bersih itu 34 juta dalam satu kali trip. Dengan catatan itu dijual ke wilayah Filipina dengan jalur leluhurnya. Bahkan wakil bupati itu juga mengeluarkan statement, mohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Oke, tanah kita akan dijual 1 meternya dengan harga 500.000. Masyarakat seolah-olah memang sama sekali dianggap tidak ada di pulau kecil di Pulau Sangihe ini. Tambang ini bukan suatu yang terbarukan gitu loh. Masa kita harus nunggu sampai semuanya habis dulu, semuanya rusak, baru kita akan berubah. Memang seharusnya haram untuk aktivitas pertambangan. Haram ya, terus pertambangan ya? Ya, saya sepakat. Haram untuk aktivitas pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat Aspek Sindo. Kita ketemu kembali di podcast Aspek Sindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di podcast Aspek Sindo, dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa. Satunya offline di studio Aspek Sindo, satunya lagi di online. Kita sapa langsung ya. Mas Luhur ya? Aku panggilnya Mas Luhur. Saya ya? Luhur. Sehat Mas Luhur ya? Alhamdulillah. Luhur Nugroho. Luhur Nugroho. Oke. Narasumber kita yang kedua yaitu teman-teman dari Jatam, Jaringan Advokasi Tambang. Ada Mas Ki Bagus ya? Ya, Ki Bagus. Oke, Mas Ki Bagus. Saya ini manggilnya Mas-Mas saja kali ya? Ya, Karena ini kan sepertinya masih sangat muda semua ini. Betul-betul sangat milenial. Tapi sebelum kita mulai, Mas, kita lepas masker. Ya, gitu, boleh, karena boleh. kita udah memenuhi prokes. ya. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah Mas baik. Mas Lur ini kan saya lihat aktif ya di penelitian-penelitian. Ya, Ini jurusannya apa sih, Mas? saya S2-nya ngambil Ekonomi Kelautan Tropika. Ekonomi Kelautan Tropika. Ya. S1-nya? S1-nya saya pangan malah. Pangan ya. Di Di IPB dua-duanya. di IPB. Oke. Nah, saya mengundang beliau ini karena saya tertarik dengan pemetaan beliau. Penelitian terakhir beliau itu mencoba membandingkan mana sih sektor ekonomi kita yang lebih menjanjikan sebenarnya. Apakah perikanan atau pertambangan? Nah, tentu ada pandangan-pandangan beliau yang saya pikir pandangan beliau ini didasari oleh sebuah struktur berpikir yang sangat ilmiah, karena beliau melakukannya melalui riset-riset yang cukup mendalam. Kalau nggak salah 6 bulan ya, Mas? Iya, hampir sekitar segitu. Nah, sebenarnya Mas Lur, kita kan ini akan fokus ke isu Sangihe. Kenapa isu Sangihe kita angkat, Mas? Karena belakangan ini ya, malah beberapa media sudah mencoba mengangkat atas peristiwa yang baru-baru ini ya, meninggalnya Wakil Bupati Sangihe. Nah, beberapa narasumber kita itu menyampaikan bahwa ada keganjalan gitu di atas beberapa tanda-tanda fisik yang ditemukan. Namun ya beberapa hari yang lalu juga sudah ada konversi pers dari pihak kepolisian bahwa murni ini adalah penyakit jantung. Nah, tentu kita tidak mau memperbanyak soal di situ, tetapi sikap beliau inilah yang kemudian menjadi seksi untuk kita perbincangkan. Sikap beliau sebagai regulator, ya, dalam hal ini wakil bupati yang sebelum meninggalnya beliau sempat menyurat ya, Mas Lur ya. Betul. Beliau menyurat atas penolakan penolakan pertambangan yang sudah luar biasa mengeksploitasi daerah kepulauan di Sangihe itu, yang izinnya awalnya cuman mungkin sekitar 40 hektar kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih segitulah. Bisa diceritain dong, Mas? Nah, oke. Terima kasih. Kalau saya itu sebenarnya
fokus penelitiannya itu terkait aktivitas ekonomi sebenarnya. Aktivitas ekonomi terkait dengan distribusi perikanan tangkap yang dikirim ke Filipina. Itu melalui legal maupun ilegal. Dan kemudian kalau saya penelitiannya itu khusus di Sangihe bagian atas. Sebelah timur selatan di daerah Peta, Likuang, Tabukan Utara. Di situ lebih ke situ sebenarnya. Nah, kemudian kalaupun memang saya 2019 saya datang ke sana. Saya datang ke daerah Binebas Benalu, memang itu sudah ada tambang. Tapi tambangnya tambang rakyat. Dan kemudian saya juga bersama teman dari Balai Pelestarian Budaya, namanya Pak Pristiwanto, di situ kebetulan lagi meneliti tentang sagu pangan. Nah, di sana memang banyak pangan di daerah sini. Nah, pangannya itu, sagunya itu udah mulai sedikit menurun kualitasnya karena memang tercampur dengan air-air yang bekas tambang. Nah, kemudian di daerah pesisirnya itu sudah ada pengendapan sekitar kurang lebih 1,5 meter di terumbu karang. Nah, itu aja yang kalau saya paham, maksudnya yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri terkait dengan tambang emas. Dan kalau saya lihat beberapa literatur kemarin, karena saya juga kan bersama teman-teman Save Sangihe Island. Saya kebetulan ikut ke sana, sama saudara-saudara yang di sana, karena saudara-saudara saya ada langsung di lapangan, sementara saya hanya lewat tulisan, campaign dan lain-lain. Ketika saya cari literatur untuk literatur di awal tahun 2013 itu untuk rencana zonasi tambang itu memang nggak terlalu besar seperti sekarang. Karena ada beberapa wilayah konservasi di atasnya itu yang memang saya nggak nge-share filenya. Cuman kayak bisa dilihat dia hanya segini, Mas. Ini pada awalnya tahun 2013. Kemudian di RT RW di Kepulauan Sangihe itu lebih, jadi sekitar 50,6% dari total luasan pulau itu. Pulau Sangihe itu ya? Setengah lebih. Yang menariknya itu kalau saya pikir gini, ketika memang di daerah Tamako ke atas atau di wilayah tersebut dijadikan tambang, otomatis teman-teman penduduk-penduduk sana akan mengungsi ke sebelahnya. Tapi yang patut kita ketahui di wilayah sebelahnya itu ada gunung berapi juga. Oke. Yang kemudian besar, di situ juga ring of fire dan lain-lain. Kalau misalkan memang gunung itu suatu saat meletus, ya habis kita. Dan kemudian kalau memang itu dijadikan private, yang tadinya sebagai common property yang kemudian menjadi private property, itu akan repot tuh. Dan di wilayah-wilayah tambang yang zonasi tambang itu juga di situ ada beberapa cagar budaya peninggalan kerajaan Ternate Tidore dan lain-lain. Di Sangihe itu ya? Iya, di daerah Tamako. Itu dekat dari lokasi tambang? Ya, di situ memang wilayah tambang. Yang awalnya nggak dapat izin ya? Iya. Tapi setelah mau selesai kontrak, ini mau diperpanjang lagi nih ceritanya kan ya? Nah, itu baru akan menyentuh wilayah tadi itu ya? Ada beberapa peninggalan budaya seperti meriam, peninggalan Belanda, Portugis. Gitu. Dan memang kalau dilihat itu habis, kemudian ada beberapa penelitian kayak salah satunya dari mahasiswa IPB Bang Terry Repi, dia dosen Gorontalo sekarang. Dia penelitian terkait dengan konservasi tarsius. Nah, di situ juga banyak hewan tarsius ya datanya. Kalau untuk yang lain-lain kan sudah ada tuh, kayak burung dan lain-lain. Tapi dari datanya Bang Terry itu juga mengatakan di situ juga salah satu tempat paling banyak tarsius ya. Gitu. Dan WWF juga beberapa tahun yang lalu pun di situ ada dugong. Ada data yang menunjukkan ada dugong bermain di daerah situ. Dugong itu apa nih, Mas? Putri duyung, apa ya? Oh, hewan yang dilindungi ya? Ya, dan itu wilayah yang akan terkena dampak. Dan itu pasti berdampak atas perluasan tambang ini ya? Iya. Itu yang akan tambak di wilayah sini. Ini daerah konservasi ya di sana ya? Iya, daerah konservasi. Oke. Nah, itu yang kalau saya hanya memandang dari sisi itu. Kemudian kalau yang menurut penelitian saya itu adalah berlimpahnya perikanan tangkap di wilayah tersebut. Ketika misalkan hitunglah saya ngambil data di sana kan ada tiga jenis perahu yang biasa digunakan. Tapi mayoritas masyarakat menggunakan perahu yang namanya pambut. Sekitar 3 sampai 5 GT. Itu sekali trip bisa mendapatkan nilai bersih itu 34 juta dalam satu kali trip. Dengan catatan itu dijual ke wilayah Filipina.
dengan jalur leluhurnya. Oke. Bukan jalur secara pos, tapi dengan jalur leluhur. Nah, saya membaca hasil riset Mas Luhur tuh terkait dengan perbandingan kalau misalnya di Sangihe itu lebih ke pendekatan perikanan tangkap nih. Nah, itu secara ekonomi itu hitungan-hitungannya seperti apa, Mas Luhur? Dari sektor pertambangan kan jelas nih dapat emas dong eksploitasi, ya kan? Di satu sisi kan kalau perikanan kan lama. Itu dari kacamata ya masyarakat biasa lah ya. Tapi mungkin ada hasil temuan Mas Luhur sendiri di penelitiannya terkait dengan kalau perikanan yang dikembangkan itu seperti apa, ekonominya gitu. Kalau kita hitung misalkan kalau misalkan kita imajinasikan masyarakat ketika bekerja di Kepulauan Sangihe dengan sebagai tenaga kerja di tambang emas misalkan dengan penghasilan UMR. Mungkin UMR sekitar 2.400.000. Kemudian hasil tangkapan 34 juta dalam satu kali trip, dan satu kali trip dalam seminggu itu bisa 2 kali trip. Itu jelas tuh perbandingan perbedaannya. Itu yang pertama. Yang kemudian kita tidak, kalau kita mau ditambah lagi dengan kopra, kita tambah lagi dengan pala, kita tambah lagi dengan cengkeh, itu pasti jelas berlimpah. Kalau saya hitung-hitungan kasar, Mas, misalkan hitung-hitungan kasar ya, ini ada yang ininya, cuman ini tadi di luar hitung-hitungan. Misalkan pala dari pala misalkan hasilnya 2 kilo dalam 2 kilo itu 60.000. 3 kali panen dalam setahun, itu bisa 360.000 per tahun. Itu dijual di tengkulak ya. Ada. Nah, sementara kalau misalkan di tanah itu 5.000. Jadi kalau pun dibandingkan antara pala saja, misalkan kulit pala saja, jelas kulit pala dalam 1 tahun itu lebih menjanjikan dibandingkan hanya hanya 5.000 rupiah per meter. Walaupun di kelompok lain ada yang ditawarkan sebesar 500.000 per meter. Gitu loh. Dan ini kan yang lagi menarik saat ini, kalau saya lihat dari teman-teman di lapangan informasinya ada 3 kutub perbedaan. Satu dari kelompok tambang itu sendiri, kemudian satu dari masyarakat yang benar-benar menolak, yang satu lagi dari kelompok masyarakat yang tadinya mungkin itu adalah penambang rakyat. Dia bilang oke, tanah kita akan dijual 1 meternya dengan harga 500.000 per meter. Andai kata kelompok ini bisa memasukkan ide dan gagasannya dengan kelompok yang ini, maka selesai sebenarnya. Tinggal tambangnya berani atau tidak. Itu yang pertama misalkan. Dan saya cuma bisa menekan. Berarti sebenarnya masyarakat setuju aja dong tambang. Yang penting dijual dibeli mahal dong tanahnya, atau gimana sebenarnya? Bukan begitu sebenarnya, Mas. Iya. Ada sebagian kelompok yang menawarkan itu. Bahkan wakil bupati itu juga mengeluarkan statement. Mohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Oh. Bisa baca. Ini wakil bupati ya? Surat wakil bupati ke pusat. Ke Kementerian SDM kalau nggak salah ya. Di poin nomor 3 ada bahasa mohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Sementara pada tahun 2019 saya datang di daerah sana, penambangan rakyat itu pun terjadi, sudah ada pengendapan, terumbu karang sudah tertutup, dan wilayah itu sudah jarang sekali ikan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini surat wakil bupati ini menolak total atas perluasan ini, atau menolak karena tadi tidak melibatkan masyarakat tradisional gitu. Saya kurang tahu ya, Mas. Cuman di narasi. Ya, nanti kita tanya di teman-teman di Jatam nih. Itu yang lebih paham. Cuman saya pas ada tulisannya itu dimohon kiranya. Poin nomor 3, dimohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Oke. Berarti kesimpulannya kita ini sebenarnya tambang di sana itu silahkan jalan, tapi melibatkan masyarakat tradisional yang selama ini bertambang ya secara mandiri, masih konvensional gitu kan. Nah, saya penasaran sebenarnya ini
Mas Bagus. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam. Nah, mungkin Mas Bagus sempat sepintas nih mendengarkan obrolan kami nih di studio nih ya. Sehat ya Mas Bagus ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun ya masih waspada karena Jakarta kayaknya makin dikepung sama ini. COVID ya? Oh iya. Bener. Tapi ya artinya COVID ini pun kita bisa akali Mas Bagus. Akhirnya kita bisa tetap berjumpa walaupun secara virtual. Tetapi ini penting untuk diketahui oleh sahabat Aspeksindo bahwa ada persoalan besar sebenarnya di Sangihe yang mungkin publik nanti tercengang pada saat ada peristiwa baru-baru ini kan, meninggalnya Wakil Bupati Sangihe. Ini malah menyatukan mata publik untuk ada apa sih di Sangihe gitu. Akhirnya publik pengen tahu gitu di Sangihe ini sebenarnya apa yang terjadi. Nah, jika dikaitkan ya beberapa media malah mencoba mengaitkan, loh ini mungkin ada kaitannya dengan surat beliau yang sempat sempat dikeluarkan terkait dengan penolakan atas perluasan tambang di Sangihe. Nah, tetapi kan di surat beliau ya di poin 3 ya, di poin 3. Ya di Mas Lur sampaikan bahwa ternyata Wakil Bupati ini sebenarnya tidak menolak secara total, tetapi menolaknya itu karena tidak melibatkan masyarakat tradisional. Nah, ini gimana teman-teman di Jatam ini? Sedangkan di video yang sempat viral ini ya, teman-teman Jatam melihat bahwa ini sudah terjadi pengerusakan sumber daya alam yang begitu masif. Nah, padahal di satu sisi ya, secara kajian ekonomi, ya tentu kan ini layaklah untuk dibandingkan. Artinya sektor perikanan di Sangihe itu kan sangat luar biasa kaya rayanya. Itu malah kalau dimanfaatkan secara maksimal ya, tentu jauh lebih menjanjikan dibanding dengan eksploitasi sumber daya alam yang sifatnya lebih pada merubah struktur dan ekosistem alam. Nah, menurut teman-teman di Jatam ini apa nih pandangannya Mas Bagus ya? Ya, terima kasih Bang Luhur dan kawan-kawan dari Aspeksindo. Pertama-tama memang kami ucapkan bela sungkawa dan duka yang mendalam atas meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Pak Helmut Harto. Karena terlepas dari polemik pertambangan yang terjadi saat ini di Kepulauan Sangihe, memang sangat sedikit kepala daerah yang berani secara tegas terbuka, baik itu secara lembaga, secara institusi ataupun secara pribadi seperti yang sudah disampaikan Pak Wakil Bupati ini, untuk berdiri bersama rakyat, membela kepentingan rakyat. Ini yang sangat jarang terjadi, apalagi ketika dihadapkan dengan investasi yang begitu besar akan masuk ke satu wilayah. Nah, bicara soal aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil ini kan sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Betul. Di catatan Jatam sendiri itu ada sekitar 155 atau 156 konsesi tambang di seluruh Indonesia yang ada di kawasan pulau-pulau kecil. Total ada 55 pulau yang dikapling oleh aktivitas pertambangan. Nah, di beberapa kasus misalnya di Pulau Bangka di Sulawesi Utara, tidak jauh juga dari Pulau Sangihe, itu pernah sudah masuk bahkan pertambangan emas PT Mikro Metal Perdana yang ditolak warga, digugat dan akhirnya warga menang. Nah, di salah satu poin gugatan mereka di berkas gugatan, mereka melampirkan valuasi ekonomi lingkungan yang dilakukan oleh salah satu akademisi di Unsrat, Universitas Samratulangi, yang menyebutkan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan di Pulau Bangka di Sulawesi Utara itu ternyata tidak sebanding dengan aktivitas pertanian, aktivitas
perikanan dan aktivitas pariwisata. Jadi kalau mau ditotal keseluruhan perbandingan ekonomi yang dihasilkan itu 1:4. Waktu itu nilai investasinya PT Migrometal Perdana di Pulau Bangka itu sekitar 1,4 triliun di atas kertas ya. Itu tidak sebanding dengan apa yang akan dihasilkan oleh masyarakat Pulau Bangka ketika mereka tetap kekeh melakukan aktivitas pertanian, aktivitas perikanan, dan aktivitas pariwisata. Dan ini salah satu poin yang menguatkan masyarakat juga ketika melakukan gugatan waktu itu di Pulau Bangka. Dan akhirnya ya menang gitu loh. Dasar hukum untuk melakukan pencabutan izin tambang di pulau kecil itu ada. Kalau mau bicara jurisprudensinya, kita tinggal ambil dari kasus di Pulau Bangka. Pulau Bangka, maaf Mas, bagus. Pulau Bangka itu Di Minahasa, dekat di wilayah Minahasa. ada Pulau Bangka. Iya, Minahasa, Minut. Iya. Oke. Di Sulawesi Utara. Iya. Dan kalau belajar dari kasus Pulau Bangka, memang sama seperti PT Tambang Emas Sangihe ini banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dilalui ya, yang menjadi salah satu penguat atau memperkuat keputusan pengadilan untuk mencabut izin tambang di Pulau Bangka itu karena memang tidak ada izin rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau mengacu ke Undang-Undang 1 2014 itu memang untuk aktivitas tambang di pulau kecil, apalagi statusnya adalah PMA, penanaman modal asing, memang harus ada izin rekomendasi dari Kementerian Kelautan Perikanan. Yang ini tidak ada tidak di Pulau Bangka dan tidak juga terjadi di Kepulauan Sangihe untuk tambang emas Sangihe ini. Artinya secara hukum ya sebenarnya kuat untuk melakukan pencabutan izin tambang emas Sangihe ini. Kalau bicara proses secara keseluruhan sebenarnya kawan-kawan yang bisa menggugat PT Tambang Emas Sangihe itu siapa kira-kira? Pemerintah atau kelompok masyarakat atau lembaga apa, Mas Bagus? Biar kira-kira bisa menyusun strategi gitu. Masyarakat belajar dari kasus Pulau Bangka, memang yang melakukan gugatan itu adalah masyarakat yang ada di tapak lokasi pertambangan. Berarti pemerintah nggak bisa ya melakukan penolakan, karena kan izinnya sudah keluar nih. Kalau aku nggak tahu ya secara hukum bagaimana, tapi pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten, seharusnya bisa melakukan protes karena selain beberapa izin tambang, beberapa proses perizinan tidak dilakukan oleh pemerintah pusat selaku pemberi izin, juga tidak ada minim sekali pelibatan masyarakat di daerah gitu loh. Kalau bicara sekarang kan sayangnya semua izin ini kan ditarik ke tingkat provinsi dan nasional di tingkat pusat. Ya, provinsi dan pusat. Minim sekali keterlibatan pemerintah daerah. Kalau kita runut di perizinan tambang emas Sangihe ini, salah satu-satunya bahkan keterlibatan pemerintah daerah kabupaten itu ada di pengesahan revisi RT/RW di 2014. Setelah itu ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014, kemudian ditambah lagi revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, semuanya ditarik ke provinsi dan pusat gitu loh. Nah, sorry Mas Bagus, tadi RT/RW itu diterbitkan oleh siapa? Rekomendasi untuk perubahan ditandatangani oleh pemerintah kabupaten di 2014. Berarti yang bikin Perda provinsi. Perda provinsi ya? Iya. Oke. Silakan lanjut, Mas. Nah, kalau kita bicara secara keseluruhan, memang banyak
peraturan perundang-undangan yang ditabrak ya. Yang pertama yang jelas tadi Undang-Undang 1 2014 ada beberapa pasal yang ditabrak. Yang pertama pasal 35 itu menyebutkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang untuk aktivitas pertambangan. Kemudian di pasal 26 itu untuk penanaman modal asing yang dilakukan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu wajib memperoleh izin pemanfaatan pulau kecil dari KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang 32 2009, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, salah satu pasal terkait AMDAL misalnya di pasal 26 pasal 26 itu memang wajib melibatkan warga dalam proses penyusunan AMDAL. Nah, kalau kita bicara kronologisnya sama sekali warga tidak dilibatkan. Bahkan warga tahu bahwa izin itu sudah keluar perpanjangannya itu ketika perusahaan melakukan sosialisasi untuk pelepasan lahan. Itu baru masyarakat tahu bahwa tambang ini izinnya diperpanjang gitu loh. Artinya masyarakat seolah-olah memang sama sekali dianggap tidak ada di pulau kecil di Pulau Sangihe ini. Nah, saya coba motong ini Mas Bagus. Ini menarik ini. Satu, boleh nggak sih saya begitu tidak percaya dengan proses izin itu? Maksud saya gini loh, kalau memang dipersoalkan karena nggak ada izin dari KKP, nah namanya di negara kita ini kan semua izin bisa diurus lah, kira-kira gitu Mas Bagus. Ya itu yang pertama. Yang kedua, masalah pelibatan masyarakat. Bukankah selama ini ya perusahaan-perusahaan raksasa itu jika punya kepentingan ekonomi juga yang sangat menjanjikan, mereka itu berani melakukan apa saja. Misalnya kalau tidak melibatkan masyarakat, mereka akan klaim bahwa saya udah libatkan masyarakat. Iya. Buktinya ini absennya misalnya. Nah, cuman masyarakat yang mana yang dilibatkan? Bukankah masyarakat itu kan terlalu luas? Nah, mungkin dia melibatkan beberapa masyarakat atau oknum ya yang mungkin representasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, gimana Mas? Ini kan semua bisa diatur lah. Karena sebenarnya itu kan modus yang sangat umum ya tidak hanya di tambang tapi banyak di industri ekstraktif seperti industri kehutanan, industri perkebunan, industri properti, bahkan juga modus-modus seperti ini sering dipakai gitu loh. Masyarakat diundang dalam sosialisasi, ada absen untuk sosialisasi, tapi absen kehadiran dalam sosialisasi itu sering diklaim sebagai absen tanda tangan persetujuan. Padahal mereka datang untuk sosialisasi. Dan betul. Sayangnya term yang dipakai di perizinan kita saat ini ketika melibatkan masyarakat itu hanya dalam konteks sosialisasi, bukan persetujuan. Sosialisasi dan persetujuan ini kan sebenarnya dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Kalau dia persetujuan berarti dari awal ya, pada saat ini ya. Iya. Sebelum AMDAL kali ya. Persetujuan itu jauh sebenarnya di awal seharusnya. Kenapa kamera saya mati-mati? Artinya sebelum izin prinsip keluar ya harus ada persetujuan dari masyarakat lokal ya. Iya. Ditapak karena selama ini yang selalu terjadi dalam sosialisasi di banyak kasus pertambangan yang diceritakan hanya narasi-narasi yang bagus, akan menciptakan lapangan pekerjaan, akan mendatangkan kesejahteraan, ketika selesai mereka akan melakukan reklamasi dan rehabilitasi dan macam-macam. Tapi resiko-resiko yang akan diterima, kemudian kehilangan-kehilangan yang akan diterima oleh masyarakat, itu sama sekali tidak disebut dalam sosialisasi. Sayangnya cuma hanya berhenti sampai di sosialisasi, bukan permintaan persetujuan. Seharusnya
sosialisasi ini kan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan. Setelah sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi yang utuh, yang jelas, seharusnya dilanjutkan dengan persetujuan apakah masyarakat setuju dengan resiko-resiko yang akan terjadi ini di wilayahnya gitu loh. Padahal kalau kita bicara pertambangan kan seharusnya sosialisasi yang jujur ya harus juga menyampaikan sumber-sumber mata air yang hilang, kemudian polusi udara yang akan terjadi, kemudian reklamasi dan rehabilitasi yang sulit bahkan banyak tidak bisa dilakukan di beberapa tapak-tapak pertambangan gitu. Kita bicara, oh maaf kamera saya sebenarnya agak bermasalah ini. Ya. Nah, cuma begini Mas Bagus, saya kira untuk bicara yang surga-surga itu kan tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan. Maksud saya keuntungan-keuntungan itu pastilah diceritakan, tetapi dampak-dampak negatif dari hadirnya perusahaan tambang ini pastilah pihak perusahaan tidak mungkin menceritakan kerugian-kerugian yang akan diakibatkan dari hadirnya perusahaan tambang besar ini. Resiko-resiko yang akan terjadi selama ini resiko-resikonya itu yang saya maksud itu nggak mungkin dibahasakan oleh perusahaan kan pada saat mereka sosialisasi di masyarakat. Memang butuh kehadiran civil society dan tentu pemerintah lokal ini yang kita harapkan bisa menjadi bagian dari masyarakat lokal yang memang perlu diberikan pengetahuan terkait dengan persoalan ini. Nah, cuma kan begini Mas Bagus, ini kan perusahaan sudah berdiri puluhan tahun ya, tahun berapa nih? Kalau nggak salah tahun 55 atau tahun berapa nih Mas? Kalau kontrak karyanya itu dikeluarkan 97. Tahun 97 ya, sampai 2021 ya mestinya ya. Dikeluarkan kontrak karya, kemudian di tahun 2014 atau 2015, saya lupa itu dilakukan penyesuaian revisi kontrak karya sesuai amanat Undang-Undang Minerba kan, makanya ada penyusutan konsesinya. Jadi jadi berapa? 43.000 hektar. Nah, sebenarnya kalau bicara resiko-resiko ini sebenarnya yang menanggung bukan hanya masyarakat yang ada di tapak gitu loh, tapi pemerintah daerah bahkan negara juga menanggung resiko-resiko itu gitu loh. Di banyak kasus pertambangan baik itu di pulau-pulau besar ataupun di pulau-pulau kecil, ketika terjadi bencana misalnya, bekas-bekas tambang ini kan semakin memperparah bencana yang terjadi. Ketika banjirnya semakin parah ditambah dengan lumpur. Ketika seharusnya banjir tidak terjadi atau bisa dicegah karena airnya bisa diserap oleh kawasan hutan yang masih hijau, jadinya banjir. Dan ini banyak terjadi di mana-mana. Di Bengkulu misalnya itu 2 tahun kemarin yang 30 orang sampai meninggal, itu juga BNPB mengakui bahwa penyebabnya karena kawasan hulu yang sudah gundul karena aktivitas pertambangan. Di Banjarmasin, di sebagian Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, terutama di kawasan sekitar Taman Nasional di hutan lindung di Kalimantan Selatan, itu juga diidentifikasi karena kawasan-kawasan pertambangan yang tidak direklamasi, ditinggal begitu saja. Apalagi di Kalimantan Timur, di ibu kota provinsinya di Samarinda, itu APBD provinsi itu tiap tahun keluar sampai 6 miliar untuk mengatasi banjir. Minimal 6 miliar untuk mengatasi banjir yang diperparah oleh lubang-lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja. Artinya pendapatan yang masuk dari tambang itu yang hanya seumur tambang, pendek antara 15-20 tahun, itu harus ditanggung selama berpuluh-puluh tahun ke depan, tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh keuangan negara gitu loh. Artinya kalau kesadaran ini dimiliki oleh pemegang kebijakan di daerah, artinya mereka juga akan semakin hati-hati ketika mengeluarkan izin-izin tidak hanya pertambangan, tapi juga perkebunan atau industri-industri ekstraktif yang lain.
Sayangnya ya bencana selalu hanya dianggap sebagai takdir, bukan karena salah kaprah dalam pengambilan kebijakan. Oke. Mungkin gitu. Betul. Jadi menurut teman-teman Jatam ini dampak yang dihasilkan dari perluasan wilayah tambang yang dilakukan oleh, maaf kita sebut aja perusahaannya ya. Sebut PT aja, Tambang Emas sudah Sangihe tersebar ya? sudah tersebar di mana-mana juga. Iya betul, ini nggak apa-apa kita sebut aja kan udah tersebar di mana-mana, betul. Nah, menurut teman-teman Jatam berarti dampaknya ini sebenarnya jauh lebih merugikan ya, lebih merugikan daerah ketimbang manfaat yang hanya seumur perusahaan tadi. Kalau misalnya perusahaan hanya bayar pajak, bayar royalti ataupun bayar partisipan interest, itu kan hanya jangka pendek ya Mas Bagus ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan dampak lingkungan itu justru sangat menimbulkan kerugian yang luar biasa. Tentu secara ekonomi Mas Luhur, ini memang tambang ini tapi sebagian mereka itu kan menginginkan uang cepat. Jadi memang agak susah kita ini mau pengen uang cepat, ayo ditambang. Pengen hidup lebih lama ya kita mengurangi resiko tambang. Tentu perluasan tadi harus menjadi kajian tersendiri. Mas Bagus, saya pengen saya pengen ada statement dong terkait dengan persoalan di Sangihe ini. Apa harus dihentikan ini proses pertambangan di sana? Kalau bagi Jatam sendiri memang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memang seharusnya haram untuk aktivitas pertambangan. Haram ya, untuk pertambangan ya? Ya, saya sepakat. Haram untuk aktivitas pertambangan. Karena kita bicara aktivitas tambang ini kan kita nggak hanya bicara daya rusak yang berhenti di satu titik, di satu lubang. Tapi daya rusak tambang ini bisa meluas, bahkan bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Banyak di kawasan timur Indonesia yang sebagian besar pulau-pulau kecilnya yang ditambang ini untuk aktivitas nikel, untuk tambang nikel, kawasan tambangnya ada di tengah pulau kecil, tapi yang rusak itu sampai kawasan pesisir dan kawasan laut lepasnya. Padahal kalau kita bicara ketahanan pangan, ikan-ikan yang ditangkap di laut lepas ini kan kalau mau kawin, mau bertelur itu pasti datang ke perairan dangkal yang ada di sekitaran pulau kecil. Kalau ini dirusak oleh aktivitas bongkar muat tambang, dirusak oleh aktivitas jeti, artinya daya rusak dari tambang di satu pulau kecil ini juga akan berdampak pada ketahanan pangan dari laut kita gitu loh. Makanya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bagi Jatam memang haram untuk dilakukan aktivitas pertambangan. Oke. Nah, sekiranya menarik ini ya. Silakan Mas. Ini bukan hanya bicara soal di Sangihe ya, tapi di seluruh pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Di catatan kami ada 165 izin yang tersebar di 55 pulau kecil di Indonesia. Jadi kalau bicara di Pulau Sangihe sebenarnya solusinya bukan penciutan, tapi memang membatalkan operasi tambang yang ada di Pulau Sangihe. Berarti tambang di Pulau Sangihe harus dibatalkan ya Mas ya? Harus dibatalkan. Oke. Nah, kira-kira menurut teman-teman Jatam ini berapa persen ini keyakinannya ada kaitan antara peristiwa yang baru-baru ini? Kami nggak bisa berspekulasi karena memang sejak kejadian banyak informasi yang kabur, mulai dari penyebab kematian yang terlalu cepat disimpulkan, kemudian pilihan otopsi yang akhirnya baru muncul belakangan, sampai hasil otopsi yang resmi keluar kami juga masih belum bisa berspekulasi apa-apa. Tapi apapun itu
kami tetap sangat mengapresiasi langkah almarhum untuk bersurat ya, walaupun ini banyak dibilang orang ini surat pribadi, bukan secara kelembagaan dari pemerintah kabupaten, tapi kami sangat mengapresiasi dan saya pikir sangat sedikit pemerintah daerah yang berani mengambil langkah seperti ini. Ada nggak sih poin yang dititipkan almarhum Wakil Bupati Sangihe ini, Mas Bagus? Misalnya seperti apa sih sikap beliau sebenarnya terkait dengan pertambangan di Sangihe ini? Dari sejak awal PT Tambang Mas Sangihe ini melakukan sosialisasi, kemudian warga beberapa kali melakukan audiensi di pemerintahan daerah. Di bulan Maret sempat ketemu DPRD dan pemerintah provinsi. Secara personal memang APS belum berkomunikasi secara intens dengan almarhum, tapi dengan sikap almarhum yang terbuka begitu ya, terbuka dan tidak menutup-nutupi sikapnya itu, saya pikir kalaupun tidak terjadi kejadian ini atau kalau almarhum masih hidup juga saya pikir perjuangan masyarakat juga akan lebih semakin mudah seharusnya, karena ada pihak dari pemerintah, walaupun itu pemerintah kabupaten ya, tapi ada pihak dari pemerintah, dari institusi negara yang bisa memfasilitasi perjuangan masyarakat. Kalau posisinya seperti ini ya saya rasa dalam melakukan gugatan nanti masyarakat juga akan menempuh langkah panjang juga seperti yang terjadi di Pulau Bangka di Minahasa Utara. Belajar dari kasus Pulau Bangka, gugatan dimasukkan tahun 2011 atau 2012 saya lupa, dan baru keluar putusannya 2016. 4 tahun harus sidang dari sidang banding sampai kasasi sampai dilakukan 2 kali, dan ini sepertinya akan mengulang terjadi di Sangihe karena salah satu sosok yang seharusnya bisa membantu langkah masyarakat sekarang sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Oke. Mas Bagus, ini sejauh mana nih teman-teman Jatam ini mengadvokasi persoalan tambang di Sangihe ini? Karena sudah sekarang saya kira publik sudah tahu nih, ternyata tambang di Sangihe ini. Waktu dekat ini kami dengan kawan-kawan di Save Sangihe Island akan membantu warga untuk melakukan gugatan di PT UN, menggugat izin tambang emas PT Sangihe ini dalam bulan-bulan ini, dalam bulan Juni ini. Oke. Sukses Mas Bagus, semoga Siap. teman-teman diberi kesehatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Semoga Sangihe bisa kembali berfungsi dengan normal. Dengan demikian masyarakat akan jauh lebih memperoleh kesejahteraan yang lebih berkelanjutan atau sustainable, kualitas lingkungan di daerah Kepulauan Sangihe itu tetap menjadi warisan untuk generasi mendatang. Nah, mungkin ada statement Mas Luhur dulu pertama nih. Mungkin ada statement bagaimana sebenarnya dari pendekatan blue economy nih, yang kita tahu bahwa laut itu adalah sumber kekayaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya tanpa ada yang tambang di Kepulauan Sangihe dari prakolonialis, kolonialis sampai saat ini, memang pulau itu teruji, Mas. Kalau pulau itu adalah tahan dengan sumber daya perikanan tangkapnya khususnya. Dan ketika diklasifikasi aja, ketika saya penelitian di sana untuk ada hitungan ekonominya nggak? Ada ya. Ada di sini ya. Ada di sini. Kira-kira perbandingannya kayak apa? Kalau menurut teman-teman Jatam tadi kan 4:1 ya, Mas Bagus ya? Iya, itu Kalau karena digabung dengan sektor beberapa pariwisata. sektor pariwisata, komoditas, pertanian. Oke. Kalau saya perikanan tangkap khusus di kapal kecil Pambut itu 8 kali dari UMR Kabupaten Sangihe. 8 kali lipat.
8 kali. Itu hanya perikanan tangkapnya saja. Belum itu di-compare dengan ditambah dengan kopra, cengkeh, sagu dan komoditas lain-lain. pertanian Komoditas yang lain. Oke. Dan yang memang yang sangat dikecewakan ini kenapa kita mindsetnya orientasinya ke sumber daya darat, sementara memang ciri kekhasan dari pulau kecil khususnya di Kepulauan Sangihe secara turun-menurun adalah mentalnya mental bahari, Berarti mental maritim. perspektif pembangunan kita harus diarahkan ke maritim ya, sebagai Betul. sebuah daerah Sebuah yang daerah. kaya dengan potensi laut dan memang Karena 2/3 daerah kita ini konsekuensi adalah dari negara kelautan, betul. konsekuensi dari negara kepulauan. Karena memang selama mungkin, mohon maaf ya, selama 32 tahun orientasi kita ke darat, pembangunan darat. Nah, ketika harusnya kita lebih ke bersifat kontinental ya. ketika Oke. kita ketika pasca runtuh beliau itu dan kemudian kita ke reformasi, harusnya kita bersifat desentralisasi. Tapi sampai saat ini justru malah yang disampaikan tadi dari Mas yang terkait dengan kita ke pusat ngurus izin ke pusat musim hujan itu kan harusnya balik lagi tuh. Yang harusnya bisa diurus hanya sebatas di wilayah atau kabupaten kepulauan atau kabupaten pesisir yang notabene mereka lebih paham kekhasan wilayah tersebut. Berarti mestinya perizinan itu harus mulai dari bawah ya? Dari bawah. Jangan malah diambil oleh pusat ya. Jangan, Karena karena saat ribet. ini kan nggak tahu persoalan di lapangan. Betul. Oke. Mas Bagus, ada closing statement sebelum kita mengakhiri podcast kita siang ini ya? Silakan Mas. Mungkin ini ya, sekedar mengingatkan pemerintah saat ini yang selalu jadi jargon kampanye dari 2014, dari 2019 yaitu Poros tidak maritim akan dunia. lagi memunggungi laut gitu. Tapi faktanya kita lihat sekarang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terutama di kawasan timur Indonesia semakin tergerus, dan ini bukan suatu yang alami tiba-tiba terjadi, tapi suatu yang sistematis, struktural, karena adanya salah urus kebijakan pemerintah dari pusat yang akhirnya ya jargon tidak akan lagi memunggungi laut itu hanya akan sekedar menjadi jargon kalau pilihan kebijakan ekonominya masih tetap mengandalkan ekonomi yang tidak berkelanjutan, yang dari kecil, dari SD kita sudah diajarkan bahwa tambang ini bukan suatu yang terbarukan gitu loh. Masa kita harus nunggu sampai semuanya habis dulu, semuanya rusak, baru kita akan berubah. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Bagus. Luar biasa podcast kita siang hari ini, Mas Luhut. Terima kasih atas kunjungannya ke studio podcast Aspeksindo. Pokoknya berharap dengan adanya podcast ini tambang nggak jadi. Ini harus selalu disuarakan ya. Ya, betul. Nah, apalagi tadi kan Karena teman-teman. nggak ada efek positif dari tambang. Oke, itu hanya kenikmatan sesaat ya. Seperti hitungannya teman-teman Jatam ini hanya berefek 10-20 tahun. Ya. Tapi setelah itu maka negara lah yang akan merugi karena harus selalu mensubsidi ya, baik kesehatan, perbaikan lingkungan, dan sektor-sektor lain yang sudah berantakan gara-gara pertambangan emas yang dilakukan di daerah dan kepulauan dan pesisir tadi ya. harapannya walaupun memang kelihatannya kecil dari sumber daya perikanan yang ada di Kepulauan Sangihe itu karena memang tidak ada akses untuk menjual distribusinya, maka saya sih berharap pemerintah pusat maupun daerah memaksimalkan hal-hal yang terlihat kecil tapi berkelanjutan. Oke, berarti lebih memilih sektor perikanan tangkap. Kalau saya Oke, perikanan terima tangkap. kasih Mas Luhut, Ya. sehat selalu, sukses tadinya ya. Mas, makasih ya. Terima kasih. Beliau Mas Luhut ini adalah peneliti ketahanan ekonomi di Pulau Sangihe. Dan terima kasih Mas Bagus, sehat selalu, sukses advokasi teman-teman Jatam ya. Nanti kita ngopi-ngopi lah, ngopi darat ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa lebih maksimal, lebih produktif lagi untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oke. Sahabat Aspeksindo, Terima kasih Mas Luhur, terima Ya. kasih kawan-kawan Aspeksindo. makasih Makasih banyak, Mas Mas. Luhut. Makasih banyak. Ya, makasih. Bagus. Aspeksindo, satu laut, sejuta Sejuta manfaat. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.